Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah. Biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Chunmyung mendatangi Tangguna dan mengatakan banyak hal. Juga menjelaskan beberapa hal tentang posisi dari banyak klan dan sekte yang mengelilingi klan Tang. Tangguna merasa tidak mengerti pada apa yang Chunmyung katakan. Dia menanyakan apa maksud Chunmyung dengan mengatakan semua itu. Chunmyung meneruskan, 4 keluarga besar lainnya tidak terlalu menjadi masalah. Klan Namgung, Klan Peng, dan Klan Moyong. Mereka semua ada di timur. Tapi Klan Tang adalah satu-satunya yang ada di barat. Dan semua rute yang menghubungkan Klan Tang ke klan lainnya dikendalikan oleh 9 sekte besar. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa kuat 5 klan. Pada dasarnya Klan Tang terisolasi dan digabung. Sendirian, dikelilingi dan ditekan oleh 9 sekte besar. Ini bukan situasi yang diinginkan Klan Tang, bukan? Tangguna tidak menjawab. Itu karena apa yang dikatakan Chunmyung akurat dan tidak masuk akal. Bagaimana anak ini bisa menafsirkannya? Tetapi Tangguna tetap diam. Chunmyung melanjutkan, memanggil Tangguna dewa lokal adalah cara yang baik untuk mengatakannya. Tapi dari sudut pandang lain, Tangguna tidak punya jalan keluar dari tempat ini. Semua orang akan bersatu untuk si Juan. Chunmyung mengarahkan jarinya ke tengah dataran tengah. Dia melanjutkan, apakah ia salah? Ini bukan situasi yang diinginkan Klan Tang, bukan? Tangguna sekali lagi terdiam. Chunmyung melanjutkan, dalam situasi seperti ini, Klan Tang membutuhkan teman. Teman yang bisa menahan sekte-sekte kuat ini dan mendukung Klan Tang. Dan kebetulan saja, tepat di belakang Wudang dan Zonan, di posisi yang sempurna untuk menahan kedua sekte itu ada sekte Gunung Berbunga. Chunmyung menggerakkan jarinya. Tempat yang dia tunjuk adalah tempat yang terisolasi. Chunmyung menatap Tangguna dan bergumam. Tangguna murni pragmatis. Keuntungan jelas yang memotivasinya untuk bertindak. Wajah Tangguna menjadi kaku mendengar kata-kata Chunmyung. Chunmyung melanjutkan, jika Tangguna melihat dataran tengah seperti papan go raksasa, langkah yang perlu Tangguna lakukan untuk keluar dari pengepungan ini bukan di dalam, tapi di luar. Tidak peduli berapa banyak batu yang Tangguna tempatkan di dalam pengepungan, situasinya tidak berubah. Saat itu, Tangguna dengan sedikit gugup menanyakan, apakah Chunmyung pikir sekte Gunung Berbunga seberharga itu? Sekte yang bahkan tidak berada di 9 sekte besar. Chunmyung menimpali, justru karena sekte Gunung Berbunga bukan bagian dari 9 sekte besar, makanya sekte Gunung Berbunga menjadi sangat berharga. Jika sekte Gunung Berbunga menjadi salah satu dari 9 sekte besar, untuk apa Klan Tang repot-repot bersekutu dengan sekte Gunung Berbunga? Klan Tang pasti hanya akan menganggap sekte Gunung Berbunga sebagai rencana tersembunyi dari 9 sekte besar. Chunmyung kemudian menanyakan, bukankah begitu? Tangguna mungkin menyebut keluarga lainnya dan sekte lainnya adalah sekutu. Tapi Tangguna pasti tahu betul, hubungan mereka hanya sebatas lisan. Tangguna menatap Chunmyung dengan wajah bingung. Tangguna bergumam, apa yang dikatakan Chunmyung memang benar. Kebanyakan orang tidak mengatakannya dengan gamblang, tapi itulah kenyataannya. Chunmyung melanjutkan, dia masih menunjuk di peta di atas meja. Sebaiknya mereka bicara tanpa kepura-puraan. Alasan sebenarnya Tangguna ingin membawa sekte Gunung Berbunga adalah untuk menggunakan sekte Gunung Berbunga sebagai penyeimbang sekte besar yang mengepung Klan Tang, bukan?
Jika kabar menyebar bahwa Kelentang bersekutu dengan Sekte Gunung Berbunga, maka 9 sekte besar akan mengawasi Sekte Gunung Berbunga, dan itu akan mengurangi tekanan pada Kelentang. Wajah Tangguna menjadi kaku mendengar kata-kata tenang Chunmyung. Dia bergumam. Chunmyung benar-benar melihat segalanya, niat dan motifnya. Ia benar-benar salah menilai Chunmyung. Dia bukan monster berotak otot. Orang ini adalah ular licik yang bersembunyi di lubangnya. Mungkin bukan Chunmyung yang berada di telapak tangannya, namun dirinya lah yang ada di telapak tangan Chunmyung. Tanggunak merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya saat dia menyadari bahwa dia benar-benar berada di telapak tangan Chunmyung selama ini. Tanggunak melonggarkan tubuhnya dan duduk tegak sambil menatap Chunmyung dengan wajah yang sedikit serius. Dia mengatakan, sepertinya ia salah menilai Chunmyung. Chunmyung penasaran dengan penilaian Tanggunak terhadapnya. Dia menanyakan memang bagaimana Tanggunak menilainya. Tanggunak mengatakan, jelas bahwa ia menganggap Chunmyung hanya bocah muda dengan kemampuan bela diri yang kuat. Namun sekarang ia akan memperbaikinya. Bocah muda dengan kemampuan bela diri yang kuat dan kecerdasan tajam. Mendengar itu, Chunmyung mulai kesal. Dia tidak langsung marah, melainkan hanya memaki Tangbo dalam hatinya. Tangbo benar-benar gagal mengurus keturunannya. Ia akan datang menemui Tangbo nanti dan memukul kepalanya. Tangguna tidak memiliki banyak pengalaman dengan orang-orang yang begitu langsung dengannya. Secara khusus, dia belum pernah merasa begitu terekspos, dan itu juga pada seorang anak yang tidak menjalani separuh hidupnya. Di kepala Tangguna, penilaian Chunmyung dan Gunung Berbunga sangat tepat, dan perubahan dalam rencana ini juga benar. Tangguna melanjutkan, ia mengakuinya, tepat seperti yang Chunmyung katakan itu adalah niatnya. Tangguna hanya mengakui kata-kata Chunmyung, bukan ide yang baik untuk berbaring di sekitar seseorang yang begitu jelas melihatnya. Negosiasi hanya akan menjadi lebih sulit jika kedua belah pihak tidak bisa saling percaya. Lebih baik mengakuinya dari awal. Dia menanyakan jadi, apakah sikap Gunung Berbunga berbeda dari pemikirannya? Chunmyung duduk kembali mengatakan tidak. Itu sama saja. Tapi tidak adil jika Kelentang mendapatkan keamanan sementara Sekte Gunung Berbunga mendapatkan pengawasan yang lebih ketat dari 9 sekte besar karena aliansi mereka. Ia ingin harga yang adil. Harga yang adil itu bukan sesuatu yang harus diberikan dengan cara yang merendahkan. Chunmyung menatap Tangguna dengan mata tenang. Itu akan menjadi kesepakatan yang tepat. Tangguna menatap Chunmyung dalam diam lagi. Tangguna mengatakan Chunmyung mengatakan kesepakatan yang tepat. Ia mengerti, tapi pertama. Namun sebelum Tangguna selesai dengan kata-katanya, Chunmyung menghentikannya. Dia mengatakan biarkan ia perjelas sesuatu. Chunmyung menunjuk meja dengan jarinya untuk menekankan apa yang akan ia katakan. Bahwa di sini, keluarga Tang tidak membantu Gunung Berbunga, tetapi Gunung Berbunga yang membantu keluarga Tang. Jadi sebelum membahas harga yang tepat, maka hilangkan dulu sikap merendahkan itu, karena sekarang dirinya yang mewakili Sekte Gunung Berbunga. Mendengar kata-kata Chunmyung, wajah Tanggunak menjadi kaku. Dalam waktu sesingkat itu, ekspresi Tangguna berubah beberapa kali, dan kata-kata yang muncul setelah perubahan itu tidak membawa banyak kekuatan. Dia berdiri dan menangkupkan tinjunya mengatakan, ia mengakui kesalahannya. Dirinya Tangguna dari Kelentang Sichuan meminta maaf kepada Chunmyung, murid Gunung Berbunga. Chunmyung berdiri dan membalas menangkupkan tinjunya. Ia menerima permintaan maaf Tangguna. Chunmyung tersenyum. Mereka berdua kemudian duduk di kursi mereka tanpa sepatah kata pun. Meskipun penampilan luar tidak berubah sejak pertama kali, perasaan mereka telah berubah. Saat itu, Tangguna yang membuka suara lebih dulu. Apa yang harus dilakukan Kelentang agar Gunung Berbunga mau menjalin aliansi dengan Kelentang? Chunmyung menunjukkan 3 jari mengatakan ada 3 syarat. Tangguna sedikit penasaran dengan 3 hal itu. Chunmyung mengatakan yang pertama adalah senjata. Wajah Tangguna menjadi kaku. Dia mengatakan, teknik racun dan jarum dari Kelentang tidak akan keluar dari keluarga Tang dalam keadaan apapun. Jika Chunmyung menginginkan teknik Kelentang, asumsikan bahwa negosiasi ini tidak akan berhasil. Chunmyung dengan santai mengatakan bukan senjata rahasia yang ia inginkan. Gunung Berbunga juga tidak membutuhkan itu. Tangguna semakin penasaran menanyakan,
Lalu senjata apa yang Chunmyung inginkan? Chunmyung tanpa sepatah kata pun mencabut pedangnya dari pinggang. Sangat tidak sopan mengunus pedang pada kepala klan Tang tanpa izin. Tetapi Tangguna berasumsi bahwa tidak ada niatan lain. Chunmyung melakukan itu dan menonton dalam diam. Chunmyung meletakkan pedangnya di atas meja, meminta Tangguna untuk melihatnya. Pedang bunga Plum Chunmyung patah dari tengah. Tangguna mengatakan kualitasnya tidak bagus. Chunmyung mengatakan dari awal memang tidak bagus. Ini pasti akan terjadi. Gunung Berbunga tidak memiliki banyak uang dulu. Tapi sekarang Sekte Gunung Berbunga punya uang tetapi kesulitan menemukan orang yang membuat pedang bagus dalam jumlah besar. Pasti tempat yang membuat pedang bagus telah dikuasai oleh sekte lainnya. Tapi di Kelentang, pasti memiliki pandai besi terbaik bukan? Membuat pedang semudah membalikan telapak tangan. Tangguna menyela. Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa master bela diri sejati tidak akan menyalakan pedang, bukan? Chunmyung mencibir dan menggunakan kiasan untuk membalas. Jika kau mengunjungi seorang pelukis, pasti mereka akan memiliki lebih dari 100 kuas, bukan? Tangguna tersenyum membenarkannya. Chunmyung memasukkan kembali pedang ke sarungnya meneruskan. Hanya karena seorang bisa kuat dengan pedang jelek, bukan berarti tidak ada perbedaan antara pedang bagus dan jelek. Ia mendengar teknik peleburan dan penempaan Kelentang adalah yang terbaik di dunia. Dan ia akan sangat berterima kasih jika Kelentang dapat membantu dan memasok pedang untuk Gunung Berbunga. Tangguna mengerti dan menerima persyaratan pertama. Lalu dia menanyakan apa syarat yang kedua. Chunmyung mengatakan, ajarkan Gunung Berbunga satu teknik. Tangguna mengurutkan kening, dia mengatakan, sepertinya Chunmyung tahu betul namun terus menanyakan hal-hal yang tidak masuk akal. Teknik dan warisan Kelentang tidak dapat diwariskan kecuali mereka memiliki garis keturunan. Chunmyung berdiri dari kursinya mengatakan bukan teknik rahasia. Secara perlahan Chunmyung membuka jubahnya dan menunjukkan bekas goresan di perutnya. Dia mengatakan Tangguna dapat melihatnya. Sekarang hanya meninggalkan bekas merah samar. Tangguna memuji kecepatan pemulihan Chunmyung. Namun Chunmyung mengatakan itu adalah obat yang bagus. Jadi yang ia inginkan adalah teknik medis dari Kelentang. Ekspresi Tangguna menjadi gelap. Tentu saja itu tidak bisa disebut teknik rahasia Kelentang. Teknik rahasia Kelentang yang sebenarnya adalah belati, racun, dan jarum mereka. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa dengan mudah diteruskan. Karena tidak ada asalnya. Dia menanyakan, mengapa Chunmyung ingin Gunung Berbunga mempelajarinya? Tidak ada yang pernah berusaha untuk mempelajari teknik medis Kelentang. Chunmyung mengatakan, memang itu tidak diperlukan bagi mereka yang bukan warrior. Teknik medis Kelentang hanya berfokus pada pengobatan internal Qi dan luka luar, bukan penyakit dalam. Tapi Gunung Berbunga membutuhkannya. Chunmyung bergumam. Dalam mimpinya, Tangbo telah memberitahunya betapa pentingnya obat itu. Dia bahkan tidak mendengarkan Tangbo saat itu. Dia berpikir bahwa jika dia bisa menjadi lebih kuat dari siapapun, dia tidak perlu mempertimbangkan untuk cedera. Semakin kuat, semakin kecil kemungkinan mereka terluka. Tapi apa kenyataan yang Chunmyung hadapi? Semua orang telah meninggal. Jika Chunmyung mengetahui atau mempelajari keterampilan pengobatan Kelentang, dia mungkin bisa menyelamatkan beberapa orang. Tapi pada saat itu, yang Chunmyung tahu adalah menjadi lebih kuat. Bisakah sesuatu yang terpotong dapat disambung dengan Qi internal? Itu terdengar seperti omong kosong. Tapi jika Chunmyung mengetahuinya, maka dia bisa menyelamatkan Tangbo dengan teknik medis. Dia tidak bisa melupakan wajah Tangbo yang memegang pisau di hatinya bahkan sekarang. Dia tidak ingin para murid Gunung Berbunga mengalami hal itu. Karena ketidakberdayaan dan kesedihan terlalu berat untuk ditanggung oleh satu orang saja. Chunmyung mengatakan, tolong berikan keterampilan pengobatan Kelentang ke Gunung Berbunga. Dan itu akan menyebabkan orang-orang mengunjungi Kelentang yang secara alami akan membantu menumbuhkan persahabatan mereka. Tangguna menimpali itu tidak mudah, tapi ia akan meyakinkan para elder. Chunmyung mengangguk. Tangguna menambahkan, tapi ia akan mengusahakannya, apapun caranya. Tangguna menatap Chunmyung dengan penuh harapan. Jika itu adalah harga untuk membawa Gunung Berbunga ke pihak mereka, dia akan memberikannya. Tidak,
dia harus mendapatkan gunung berbunga di sisi klan Tang. Tangguna kemudian mengatakan, sampai saat ini entah bagaimana ia bisa menerima syaratnya. Tapi setelah mendengar semua ini, ia takut untuk mengetahui syarat yang terakhir. Itu mungkin yang terbesar dan paling sulit. Chunmyung masih santai mengatakan memang benar, itu yang paling besar. Tangguna memasang ekspresi khawatir. Dia takut bahwa Chunmyung akan meminta hal yang lebih besar pada klien Tang. Dia menanyakan apa syarat yang terakhir. Chunmyung menarik nafas dalam-dalam dan menatap lurus ke arah Tangguna dan mengatakan, ini bukan permintaan dari gunung berbunga, tapi permintaan dari Chunmyung. Chunmyung mengatakan, anggaplah sekte gunung berbunga sebagai teman. Tangguna tidak menyangka bahwa itu adalah syarat yang ketiga. Dia bingung menanyakan, bukankah itu sudah akan menjadi alami setelah menjalin aliansi? Chunmyung menjelaskan bahwa itu bukan hanya sekedar aliansi, tapi teman, murni teman. Chunmyung berbicara dengan tegas. Dia meneruskan, ini bukan aliansi yang bisa Tangguna tinggalkan ketika tidak membutuhkan gunung berbunga lagi. Tetapi anggaplah sekte gunung berbunga sebagai teman yang dapat Tangguna butuhkan ketika klan Tang dalam kesulitan. Itulah yang ia inginkan. Tangguna bergumam, ini tidak berarti apa-apa. Ini bukan sesuatu yang bisa dijanjikan. Dan itu bukan sesuatu yang akan diikuti hanya karena dijanjikan. Dan Chunmyung juga mengetahuinya. Tapi mengapa Chunmyung mengatakan hal seperti itu? Tangguna masih tidak mengerti menanyakan, jelaskan padanya. Hal-hal yang Chunmyung minta sebelumnya sangat jelas dan memiliki alasan. Tapi permintaan yang ketiga tidak memiliki alasan. Apakah ia melewatkan sesuatu? Chunmyung mengatakan tidak. Tangguna masih penasaran menanyakan. Lalu mengapa Chunmyung mengatakan itu? Chunmyung hanya menjawab siapa yang tahu. Saat itu Chunmyung memejamkan matanya dan membayangkan Tangbo melihatnya dengan senyuman. Itu membuat Chunmyung memaki untuk tidak melihatnya dengan wajah seperti itu. Chunmyung mengatakan pada Tangguna, anggap saja itu adalah keinginan sesaatnya. Tangguna menghela nafasnya dan mulai santai. Dia kemudian mengatakan, apakah Chunmyung tahu? Ada banyak orang yang ingin beraliansi dengan klan Tang selama ini, tapi tidak satu pun dari mereka yang pernah mengatakan ingin menjadi teman. Itu adalah sebuah pernyataan yang menarik. Tapi sebenarnya klan Tang tidak tahu bagaimana cara memperlakukan seorang teman. Jadi lebih baik gunung berbunga mau mengajarkan klan Tang apa artinya menjadi teman. Chunmyung menempali, itu tidak akan sulit. Tangguna saat itu tersenyum dan bergumam. Itu sangat canggung. Tapi entah mengapa kata-kata kekanak-kanakan itu menyentuhnya. Terlebih lagi karena berasal dari seseorang yang sulit untuk dipahami. Yang kemudian Tangguna mengatakan, ia akan menerima semua syarat tersebut. Dan klan Tang akan resmi menjalin aliansi dan pertemanan dengan sekte gunung berbunga. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa. Kembalinya sekte gunung berbunga part ke-80. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.